Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa? Silakan disiapkan ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Saya absen dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 ada Adit, tasnya dilengkapi sama penyusunan Zidan, Majid, Sajidun, Furqan, Palan, kelompok 2 Suciati, Sabrina, Husna, Aulinda, Nasa, Chandra. Kelompok 3 Alam, Abid, Wildan, kemudian Fadil, Rama, Eka. Nah gini ya, hari ini sehat semua ya. Ada yang sakit, alhamdulillah ya. Jadi, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya sudah pernah mendengar kata coding dan kecerdasan artifisial belum? Belum ya. Kalau nanti bisa ada pertanyaan jawab, kalian pernah memakai, nanti dijelaskan saja ya. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan kata motivasi dulu ya, biar semangat mulai belajar. Jadi kelompok 1 nanti bisa yel-yel gitu ya. Siapkan yang sudah siap yel-yelnya ya. 1 ready gitu ya. Kayaknya itu yel kalian ya. 1 ready. Kelompok 2 jaya. Itu yel-yelnya ya. Kemarin katanya bilang ke saya gitu. Kelompok 3 juara itu ya kan? Ya, oke, saya coba absen kelompok dulu ya. Kelompok 1 ready. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 jaya. Kurang jaya suaranya. Oke, tapi tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 juara. Suaranya kurang berjuara, tapi tidak apa-apa. Beri aplaus pada yang tidak juara. Jadi yang selanjutnya adalah kalian akan saya berikan video ya, video untuk kalian lihat tentang kita itu bagaimana. Nah yang pertama itu CCTV ya, bisa kalian lihat dulu. Nah ini waktunya 7 menit, bisa kalian lihat dulu ya. Kira-kira ada suara perhatikan dulu videonya sampai selesai ya. Nanti setelah itu saya lanjutkan ke ayat 7.
diri kalian seakan-akan AI-nya itu yang kalian lakukan. Yang ingin upload 15 konten dalam 1 bulan ini, tapi saya diwajibkan untuk upload 15 konten di tanggal 1 sampai 25 Januari. Sedangkan saya butuh waktu 2 hari untuk proses edit dan diharuskan upload 3 sampai 15 konten per minggu. Nah, dia menjelaskan tasnya dulu, kontennya sama tasnya. Terus buatkan saya tabel jadwal untuk saya editing dan upload 15 konten di sisa 25 hari. Itu namanya adalah ekspektasi. Ekspektasi tahu apa? Ekspektasi tahu nggak? Ekspektasi itu keinginan. Jadi dia inginnya kayak ini. Saya tabel untuk edit dan upload 15 konten di sisa 25 hari. Itu ada kontennya, ada tasnya, ada ekspektasinya. Ini lanjut ya ini ya. Dilihat dulu. Nah, ini adalah hasilnya. AI-nya menjawab, untuk memastikan kamu bisa mengupload 15 konten antara 1 sampai 25 Januari, akomodasi waktu editing 2 hari per konten. Berikut adalah jadwal yang bisa kamu ikuti. Nah, dikasihlah gambarannya. Misal ini kalau tidak sesuai bisa diubah nggak? Bisa. Kalau tidak sesuai ekspektasi bisa diubah nantinya. Ini keinginannya. Nah ini contohnya ya yang ketiga ini. Buatkan script review tentang Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8. Pakai contoh, pisahkan strukturnya, contoh prosesor, RAM, storage, layar, link referensinya juga dikasih. Ini jadi dia diberikan contoh biar detail. Bandingkan yang tanpa contoh, pisahkan strukturnya tanpa contoh, hanya dikasih link referensi. Nanti kita lihat hasil scriptnya bagaimana bedanya. Dilihat agak melambai, persoalannya relatif ringan, itu persona. Jadi AI itu bisa dikasih persona. Nah ini contohnya, saya adalah tech reviewer, berarti AI-nya jadi seorang tech reviewer. Itu. Kalau misalnya AI-nya diganti, saya adalah seorang guru, berarti persona AI-nya sebagai apa? Sebagai apa? Jawabnya kan? Guru ya. Kok pertanyaannya kalau AI-nya ditulis
Nanti hasilnya kita lihat. Nah, sesuai ya tadi. Ikut kolom untuk fitur. Ada fiturnya ya ini ya. Terus spesifikasi, ada ya spesifikasinya. Terus kemudian harga dan rating ada ini. Harganya $99 sama ratingnya 4,7, 4,8, 4,6. Tone itu apa? Tone. Bukan tinaton ya. Tahu tinaton nggak? Atau banton itu bukan. Banton itu bahasanya. Jangan, kalau cuma nanya itu jangan apa itu Google AI, jangan gitu, harus lengkap ya. Apa itu Google AI, kalau dia keterangannya apa? Dia AI generatif itu bisa memberikan tanggapan secara luas, referensi luas. Kalau ini kan dia diminta untuk menjelaskan script ransomware, jadi jangan tanya biasa, suruh AI-nya, gitu. Jadi perintah ada AI-nya. Taks itu pertanyaan, konteks itu yang mau dibahas, persona itu yang diinginkan, AI-nya mau kalian posisikan sebagai apa tadi. Contoh itu kalian berikan referensi. Format itu urut-urutannya kudunya seperti apa. Tone itu tadi yang terakhir, tone itu toolsnya ya. Ini yang ChatGPT. Nah, ChatGPT itu termasuk AI jenis apa? Tahu tidak? Tahu tidak? ChatGPT itu termasuk AI generatif, Gemini, terus kemudian DeepSeek, kemudian ada lagi yang kalian tahu Meta AI, ada kan? WhatsApp, di Instagram, itu termasuk AI generatif teks. Tapi ada juga AI generatif yang sudah bisa menghasilkan gambar. Contohnya apa? Contohnya apa? Tahu? Apa? Jawab aja apa? Apa? Canva. Ya Canva bisa. GPT juga bisa. Meta AI juga bisa. Itu generatif. Nah, kita tadi belajar tentang AI, tapi materinya apa Pak? Materinya ketik-ketik itu namanya apa? Tahu nggak? Ketik-ketik perintah itu namanya apa? Namanya adalah prompt. Namanya prompt ya, tulisannya PROMPT. Prompt. Orang yang bekerja di prompt ini disebut apa? Tahu? Disebut prompt engineer. Jadi prompt engineer itu gajinya besar, 10 juta. Nanti yang kita bahas adalah tentang yang prompt engineering ini. Jadi materi yang kita pelajari ini nanti adalah pemanfaatan prompt engineering dengan AI. Nah, ini saya jelaskan lagi. Ada juga AI yang mengubah gambar ke bergerak, pakai yang namanya Google AI Studio. Itu tidak berbayar. Cuma kontennya ada beberapa detik. Kita lihat dulu ya videonya.
pilih yang VO. Jadi VO 2. Nanti dicoba ya nanti ada pas bagian prakteknya pengerjaan KTP ini diperhatikan dulu caranya. Beneran VO 2. Tapi nanti login akun Google kalian dulu ya. Nanti ini pilih gambar, sampel media, kamera atau upload image. Ini coba dia pilih gambarnya. Nanti tetap ada promnya atau tidak untuk pengen menggunakan gambarnya. Ada promnya tidak? Ada nggak? Jawabin Pak, ada tidak? Ya. Biar interaktif videonya gitu loh. Nah ini seorang pria, promnya itu ya, seorang pria melompat dan terbang melewati laut dengan singgah di antara bukit untuk promnya nanti dilihat. Buatkan kamera zoom out. Videonya bisa dipilih ya yang ini. Aspek rasionya 16:9 atau potret 9:16. Durasinya 8 detik, maksimal itu 8 detik. Frame rate-nya 24 fps itu resolusi misalnya 720p. Nah, nanti tinggal di kamera pertama. Sebelum masuk ke topik materi yang akan saya jelaskan, alangkah baiknya kita melakukan yel dulu biar semangat lagi ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, tetap semangat, luar biasa, gitu ya. Yang kompak, oke? Bisa ya? Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Dari video yang saya tampilkan tadi, judulnya adalah pemanfaatan prompt engineering untuk mengoptimalkan kecerdasan artifisial. Pemanfaatan prompt engineering. Nah, ada pertanyaan untuk kalian ini ya, dijawab nanti dijawab ya. Yang pertama, pernahkah Anda menggunakan AI untuk membantu tugas sehari-hari seperti membuat gambar atau menulis teks? Pernah tidak? Contoh AI-nya apa yang kalian gunakan? ChatGPT. Terus ini AI-nya apa? ChatGPT. Ini belum bisa gambar. Meta AI pernah buat gambar. Terus ini bahkan tadi apa? Canva
gambar apa? Apa? Gambar apa? Yang kamu pernah buat apa? Jawab aja dulu, jawab aja dulu. Saya berikan gambar. Oh baik, Mbak siapa? Dari kelompok 1, Mbak Sabrina itu pernah menggunakan AI dengan prompt gabungkan dua gambar menjadi satu. Itu prompt yang kamu gunakan ya Mbak. Nah itu nanti kita buat itu efektif tidak? Permintaannya pengen jadi satu tok gitu ya. Oh gitu, itu pernah digunakan ya oleh Mbak Sabrina. Dan terima kasih sudah menjawab ya Mbak Sabrina. Yang selanjutnya, apa saja tantangan atau masalah yang mungkin timbul saat menggunakan AI? Apa yang pernah kalian alami? Biasanya apa? Tidak sesuai ekspektasi. Nah, jawaban dari siapa? Terus Sajidul dari kelompok 2. Jawabannya itu tidak sesuai ekspektasi. Jadi berarti misalnya Mas Sajidul pengen buatkan saya gambar Messi nampol Ronaldo. Nah, Messi-nya Ronaldo-nya itu belum tentu Cristiano Ronaldo yang muda atau Cristiano Ronaldo yang gundul depan itu ya, rupanya rambut tok gitu ya kan, belum tentu gitu ya kan. Tidak sesuai ekspektasi itu kayak gitu. Terima kasih atas jawabannya ya. Berarti kalian memperhatikan ya. Ada tadi ChatGPT, Canva, berarti sudah tahu dan sudah pernah menggunakan dan pernah mengalami masalah juga. Nah, tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, elemen pemanfaatan prompt engineering untuk mengoptimalisasikan AI itu untuk apa? Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis AI. Yang kedua, menerapkan prompt engineering untuk menghasilkan konten yang akurat dan relevan. Biar sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Yang ketiga, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan konten yang dihasilkan AI. Contoh ya, bagi perbandingan dua AI. Google AI Studio itu juga bisa membuat gambar. Nah, coba dibandingkan dengan GPT, kayak gitu ya. Nanti coba. Nah, ini apa itu AI generatif dan prompt engineering? Penjelasannya ini ya, bisa kalian lihat dan saya bacakan. AI generatif itu adalah model kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru, teks, gambar, audio dari data yang dipelajari. Contohnya Google Gemini. Biasanya kan bacanya Gemini gitu ya, tapi bahasanya itu ternyata pakai bahasa Inggris, Gemini. Yang selanjutnya ini pasti sering kalian gunakan, ChatGPT. Sering nggak? Sering ya. Atau ada yang selain itu. Kemudian ada Midjourney, ada DALL-E, dan ada lagi DeepSeek. Itu ada Meta AI, Pilot dari Microsoft, dan lain-lain masih banyak. Nah, prompt engineering itu apa? Prompt engineering. Nah, ini yang penting untuk penggunaan AI itu optimal itu adalah prompt engineering ya. Itu seni dan ilmu menyusun prompt atau instruksi yang tepat untuk AI. Biar tepat itu. Jadi biar sesuai keinginan. Kalau AI kalian kan GPT kan ada yang pro dengan Gemini juga ada yang advance ya kan. Biasanya kalau GPT sehari itu bisa menghasilkan 4 gambar. Bisanya 4 gambar. Baik gambar atau file PowerPoint itu bisanya maksimal 4. Nah, maka dari itu kan biar kita sesuai keinginan itu loh. Bisa buatkan saya poster kemerdekaan, ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak siapa? Pak Bung Karno ya, Pak Soekarno. Terus di tengahnya ada panjat pinang, bapak-bapak tadi memanjat pinang. Nah, itu sesuai keinginan kita. Kalau misalnya gini kok, buatkan saya gambar poster kemerdekaan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Soekarno. Kalau gitu kok mereka cuma gimana? Kan beda. Harus sesuai keinginan. Kalau pengen mereka manjat pinang ya disesuaikan prompt-nya tadi. Itu penting. Biar tidak revisi. Misal tadi kamu buat tanpa ada keterangan manjat pinang. Loh itu gak saya inginkan loh. Saya inginnya ada pohon bambunya untuk manjat pinang. Nanti bisa saja ditaruh samping ya kan.
Aku komplain lagi ke AI-nya, kok ditaruh samping, coba taruh tengah. Taruh tengah tapi Pak Presidennya tadi masih di belum aja. Terus yang terakhir, bukan Pak Presidennya manja. Nah, kalau cuma satu tok gimana? Masih gak sesuai ya kan? Sedangkan GPT itu maksimal 4 gambar. Waktu kamu mau buat lagi, saya ingin semua presidennya manjat pinang. Udah gak bisa, tunggu 19 jam lagi. GPT biasanya gitu. Jadi pemanfaatan prompt engineering itu penting. Tujuannya apa? Mendapatkan hasil yang paling akurat, relevan, dan kreatif dari AI. Itu ya. Nah, mengapa prompt engineering penting? Mengendalikan hasil. Yang pertama itu mengendalikan hasil. Tanpa prompt yang baik, AI bisa menghasilkan jawaban yang umum dan tidak sesuai. Betul tidak? Betul. Kayak tadi, misal gabungan 2 gambar jadi 1. Itu kan yang umum, belum tentu sesuai ya Mbak Sabrina. Nah yang kedua, meningkatkan akurasi. Prompt yang spesifik itu membantu AI menghindari halusinasi atau informasi yang salah. AI juga bisa salah. Yang ketiga, memicu kreativitas. Dengan prompt yang terstruktur, kalian itu dapat mengeksplorasi potensi penuh AI untuk ide-ide baru. Itu berguna. Apalagi kalau mau konten, itu penting banget hari ini. Cuma harus dioptimalkan prompt-nya. Yang keempat, efisiensi kerja, menghemat waktu dan usaha dengan langsung mendapatkan jawaban yang diinginkan. Betul nggak pakai AI menghemat? Betul. Saya sendiri memanfaatkan AI. Contohnya, saya memberikan materi ke AI-nya. Ini untuk membuat ini, buatkan file PowerPoint-nya. Jadi saya nggak perlu copy paste materi saya ke PowerPoint. Jadi materinya sudah saya buat, tak taruh di ChatGPT, buatkan presentasinya. Hasilnya seperti ini. Karena saya pengennya yang simpel, cuma tulisan, jadi hasilnya seperti ini. Itu bisa ditambahin dengan buatkan presentasi dari materi yang saya berikan, diberikan unsur artifisialnya, unsur codingnya. Itu nanti di samping-sampingnya ada ornamen-ornamennya, kayak gitu. Nah, selanjutnya dasar-dasar prompt engineering ini penting ya dipelajari. Yang pertama, spesifik dan jelas. Hindari instruksi ambigu. Kalau ambigu gak? Ambigu itu gak jelas. Contoh, gabungkan 2 gambar jadi 1. Nah ini yang mau digabungkan ini gambarnya contoh SpongeBob Patrick mau jadi 1 barengan atau mau jadi 1 SpongeBob gabung sama Patrick 1 tubuh. Itu harus jelas ya. Yang kedua, contoh buruk buatkan puisi. Ini contohnya ya. Jelas ya kalau cuma buatkan puisi. Kalau temanya alam, nah, kan banyak variasinya. Maka dari itu contoh baiknya buatkan puisi 4 bait tentang keindahan alam di pegunungan. Gunakan gaya bahasa melankolis. Itu baru jelas. Berikan konteks, sertakan informasi latar belakang yang relevan. Contohnya, ini harus tambah ya. Contohnya ada saya seorang siswa SMA yang sedang mengerjakan tugas sejarah. Tolong jelaskan perang Diponegoro secara singkat dan mudah dipahami. Itu contohnya. Kalian nanti bisa terapkan waktu pembelajaran ya, AI-nya. Tentukan peran persona. Jadi tadi ada task, terus apalagi konten persona. Minta AI untuk bertindak sebagai seorang ahli. Nah, bertindaklah sebagai seorang data scientist. Itu AI-nya pasti punya data scientist. Dia akan memposisikan seperti itu. Jelaskan apa itu machine learning dan analogis data. Pasti bisa menjelaskan. Apalagi dia sudah diberikan persona sebagai apa? Data scientist. Tentukan format keluaran. Minta jawaban dengan format tertentu. Nanti ada format juga kan. Contoh, jelaskan tahapan design thinking dalam bentuk poin-poin bernomor. Nah kayak gitu. Evaluasi konten berbasis AI. Nah ini ya, akurasi fakta, periksa kembali informasi, data atau statistik yang diberikan oleh AI. Relevansi, pastikan konten sesuai dengan tujuan awal Anda. Potensi bias, sadari bahwa AI bisa memiliki bias dan tidak sengaja dari data pelatihannya. Bias itu gak jelas ya, informasinya itu tidak sesuai yang kita inginkan. 4. Aspek
plagiarisme? Tahu tidak plagiarisme? Plagiarisme itu nyontek, plagiat karyanya orang. Terus kalian menghasilkan dengan AI tapi ada karyanya orang. Itu plagiat. Jadi pastikan kalau buat prompt ya, jangan ada plagiarisme milik karya orang lain. Seperti itu bisa. Gunakan konten AI secara bertanggung jawab. Nah, maksudnya bertanggung jawab gimana? Ojo fotonya kamu edit, buat teman saya jadi seorang kriminal pakai topi orang, belakangnya ada tulisan tahanan dan di penjara. Itu bertanggung jawab tidak? Nah, kalau misalnya lucu-lucuan, apakah itu bertanggung jawab? Tidak kan? Bisa saja jadi informasi yang membuat. Seperti itu ya. Nah, latihan prakteknya ini nanti kalian buat poster kemerdekaan dan buat jadi gambar bergerak ya. Promptnya seperti apa yang paling efektif untuk menghasilkan ide teks promosi yang menarik. Nanti tak kasihkan ininya atau KPD-nya. Prompt seperti apa yang bisa digunakan untuk membuat ide visualnya. Nah, kesimpulannya adalah prompt engineering adalah kunci untuk membuka potensi penuh AI. Penting itu membuka potensi penuh AI. Dengan prompt yang baik, kita dapat menghasilkan konten yang lebih akurat dan kreatif. Pemanfaatan AI harus diiringi dengan kemampuan evaluasi kritis untuk memastikan kualitas dan etika konten. Ya. Oke, sekarang ditanyakan sampai sini. Ada tidak? Coba tanya apa yang pernah bikin kalian penasaran dan tanyakan. Gak apa-apa ya. Tanya aja. Nomor 1 harus pertanyaan. Silakan tanya. Nomor 1 apa? Tanya. Ya. Bebas biasanya aktif kok tidak tanya. Kelompok 3 dan 2 siapkan pertanyaan nanti coba saya jawab ya. Oke, saya mau nanya tentang AI prompt engineering. Terserah mau nanya apa dulu, silakan. Pertanyaan. Oke, kalau tidak ada silakan semuanya berdiri dulu. Sudah memahami materinya tadi berarti ya. Ya kalau sudah saya anggap paham, jadi nanti dikerjakan yang kami. Oke, semuanya berdiri. Saya akan melakukan ice breaking. Kalau kalian misalnya saya gerakan ikutkan ini ya. Kalau saya menggerakkan tangan saya ke sini, kepala kalian harus ke arah yang berlawanan, gitu ya. Ice breaking dulu ini ya. Kalau tidak nanti memberikan sanksi tebak-tebakan ya. Gitu. Atau saya kasih pertanyaan umum komputer baru boleh disebut. Oke, ada 3 kelompok, harus ada 3 yang jadi korban ini ya. Oke, senang-senang aja ini. Kalau ini permulaan dulu ya. Ini latihan dulu. 1, 2, 3. Nah, ada yang miring itu berarti salah nanti ya. Karena saya kan gini ke atas, berarti harusnya ke bawah.
promnya nanti buka ChatGPT dan Google PO. Jadi instruksinya ada di LKPD-nya ya. Nanti pas kalian setelah diskusi ini presentasi ya. Nah, ini buat ini merasakan diskusikan kelompok konten apa yang ingin kalian buat. Tidak perlu berbeda dengan konten tersebut. Tapi yang saya minta ini buat poster kemerdekaan ya, poster kemerdekaan. Jadi LKPD-nya itu buat poster kemerdekaan dengan ChatGPT. Semuanya dibagi dulu ya. LKPD-nya itu intinya buat poster kemerdekaan, gambar dengan ChatGPT, lalu nanti sama Google AI Studio ya, untuk dibandingkan hasilnya. Itu bisa dipahami. Oke, silakan dibuka ChatGPT. Jadi LKPD-nya itu isinya buat poster kemerdekaan RI ke-80. Nah, pakai ChatGPT, yang satu Google AI Studio. Nah, coba kalau didiskusikan dulu ya. Pertanyaannya itu ini cuma gitu toh. Berarti promo yang kurang tepat. Yang ditanya tadi apa? Tadi dipelajari yang saya jelaskan promnya apa. Prompt yang efektif itu tadi harus ada tasnya atau pertanyaan, kemudian ada konteks, ada persona, ada format, terus baru ekspektasinya. Oke, post LKPD-nya ini ya, buat poster kemerdekaan RI ke-80 pakai GPT sama Google AI Studio. Nanti dijelaskan. Waktunya sampai jam 11 ya. Waktunya sampai jam 11. Ini sudah jam 11.40, 10.40. Nah, kalau dibuat yang sesuai, yang satu Google AI Studio ya. Mana lihat hasilnya tadi? Sesuai ini kan udah tahu itu. Tapi belajar prompt loh. Buat poster kemerdekaan itu 80. Nah, coba dikasih tadi, dikasih ini ya. Jangan lupa dikasih ini, dikasih task, kemudian konteks, kemudian persona, format, barulah ekspektasinya apa. Ya gitu, jangan lupa dikasih ini. Nah, tadi kan sudah mendengar dan melihat materi dan video
yang dulu sudah saya sampaikan ke Pak Darmono ya. Ya, setelah belajar nanti makan. Atau enggak kalau kalian browsing dan belajar atau Pak Prabowo apakah Google Ads Studio ini udah buka belum? Google Ads ya tadi hasilnya sih semakin menarik. Ini mana yang dipilih mana?
sudah dong. Pusing apa? Yang bikin aja. Kalau sudah semua baru presentasi per kelompok dari kelompok 1 dulu. Berarti makanan saya kasih Selasa gitu ya. Karena dapat yang gede juga dapat dari saya. Sudah? Mana? Ini yang hasil dari titik. Udah muncul gambarnya? Oke, tunggu satu kelompok ya. Baru nanti maju dulu presentasi. Setelah presentasi, apa? Sudah muncul? Gimana? Saya lihat dulu. Mana gambarnya? Sesuai? Sudah semua ya berarti? Sudah semua? Sudah ya. Silakan kelompok 3 presentasi dulu. Silakan. Yel-yelnya tadi apa? Kelompok 3? Sudah. Oke, silakan sini. Silakan yang maju kelompok 3 yuk. Tapi gak ada presentasinya udah buat itu kok. Takut maju kenapa? Ayo. Gak usah, dibagi-bagi aja itu.
kelompok 2. Ya, silakan coba. Kelompok 2 ini, kelompok 2. Kelompok 2. Silakan presentasi ya. Geser ke sini. Yang pertama. Oke, geser sini. Judulnya apa tadi? Judul dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Kelompok 1, Refli. tepuk tangan dulu, Refli. Oke, terus yang ini yang apa? Ya, video hasilnya bacakan yang hasilnya ini ya, yang kedua. Ya, itu apa? Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hasil dari sangat sesuai. Berarti kelompok kalian ini ya sangat sesuai hasil dari apa? AI Studio ya. Berarti tergantung dari promnya. Oke, kalau kelompok 3 tadi hasil sesuai dari Siti, kelompok 2 ini hasil dari Google AI Studio. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 yuk. Saya tidak usah berantem sama Bang Yo. Sini. Semuanya sini. Satu langkah ke kanan ya. Ini persiapan ya. Pertama kelompoknya hasilnya sama hasilnya ini. Kelompok 1 judulnya apa? Oke. Hasil dari Siti apa itu? Oke, evaluasinya ini berarti kita tekan ini. Kesimpulannya kesimpulannya apa? Oke, dari kelompok 1 AI yang mereka gunakan sedikit lebih sesuai gitu ya. Oke, silakan duduk. Nah, ini karena kalian sudah presentasi, lanjut ke tes pengetahuan ya. Saya share link assessment di grup studi. Ya, gitu ya. Saya share nanti cek di grup studi ya. Oke, sudah saya kirim, dibuka HP-nya, asesmennya ada beberapa soal itu. Yang itu ya, waktu itu dibuka. Waktunya ini 2
praktek, sudah mendengarkan materi, saatnya uji pengetahuan gitu ya. Oke, dibuka ini dulu. Bentar sih. Ya, dipikirkan secara logika ya. Kerjakan BMP yang pakai Google Form itu dasar studi. Oke, silakan kerjakan secara mandiri, jangan contekan ya. Oke, tadi saya sudah share di grup studi. Ini studi TJKT 5 ya. TJKT 5 pelajaran KKA sudah saya share. Nanti baru Husna ini baru ngirim jawaban cepat sekali Husna. Ngawur, ngawur ya, dipikirkan secara logika bisa dijawab itu. Alan mana? Alan belum menjawab, ya Lan? Kerjakan Lan. Wong udah memperhatikan, udah praktek harus bisa itu ya, silakan. Sisa 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, yo. Oke. Berpikir keras kalian. Oke, kerjakan dulu ya. Ini masih 2 menit lagi, silakan. Dimaksimalkan waktunya, tidak usah khawatir dan panik. Oke, saya beri tambahan waktu lah sampai 11.20 tambah berapa menit? 1 menit, ya berarti 11.26 ya. Tambah 1 menit. Soalnya tadi saya buat 7 6. Oke. Jangan contekan kan? Nggak boleh. Kan secara logika ya. Sudah belajar materi ya dijawab dengan baik. Silakan. Oke, masih 3 menit lagi. Karena tadi tambahan 1 menit jadi masih 3 menit lagi sampai 11.26. Kalau nanya bolehnya saat saya menjelaskan materi ya Mas Ujian ini nggak boleh nanya ya. Gitu. Jangan contekan di awan ya. Boleh. Siapa? Awan. Jangan contekan ya. Ini kenapa kita pakai bebas ya? Karena memperingati kemerdekaan ya. Sambil dikerjakan itu kalau kalian selesai menjawab soal kalian merdeka. Dikerjakan sampai merdeka dulu. Oke, masih sisa 1 menit lagi. Boleh nanya itu kalau pas materi aja ya. Jangan contekan, ayo, jangan contekan. Salah lihat masih 7 menit. Yang sudah baru
sekumpulan saling kumpul ya. Ya, mengerjakan. Ya, cek lagi jawabannya di Google Form ini. Ada lagi si Majid. Nah, karena pelajarannya Jumat dia sudah ingin ke masjid ini. Masjid sudah selesai nih. Nah, yang lain sebelah Sajidu, Furqan, Falah, Awan, Abid, Wildan, Fadil, Rahman, Eka, ayo selesaikan. Aulinda mana? Ya, Aulinda menyusul ya ini ya. Sudah dikumpulkan semuanya, yuk. Oke, dikumpulkan semuanya. Sudah dikumpulkan ya. Oke, ini karena kalian sudah, selanjutnya ini saya review tadi ya, yang tadi dari kelompok 1 itu yang paling sesuai tadi Google AI Studionya, gambarnya yang paling sesuai. Itu bisa saja karena promnya itu yang kamu gunakan atau pemrosesan datanya dari GPT atau Google AI lebih banyak referensi yang dimiliki oleh GPT ya gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian yang kelompok ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 maaf ini kelompok 1. Kelompok 1 tadi lebih yang ChatGPT ya. Karena ternyata setelah saya koreksi gambarnya itu yang GPT minta Pak Prabowo megang bendera UTI 80 itu sesuai karena kelompok 1 ini sudah menerapkan teks, konteks, persona, format, dan ekspektasi. Makanya di yang GPT sesuai. Dan yang di AI Studio sudah di seperti ini cuma masih belum sesuai keinginan. Sudah dikasih ini tapi ekspektasinya masih kurang ya menurut kelompokmu. Kemudian yang kelompok 3 tadi yang paling sesuai apa ekspektasi kelompok apa pakai ChatGPT ya. Karena tadi kelompok 3 itu menerapkan teks, konteks, persona, format, ekspektasi. Jadi kelompok 3 promnya itu tasnya buatkan saya poster. Kamu ada gini, kamu adalah seorang graphic designer profesional. Buatkan saya poster RI dengan slogannya dimasukkan, terus personanya sudah, formatnya, posternya A3, ekspektasinya sesuai tadi. Ada 8 gambar presiden ya, menghadap ke kamera sambil berhormat. Itu kelompok 3. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penggunaan prompt untuk video ya, untuk video bergerak kayak